ابتغاء مرضات الله وإلى مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته سائر الشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والقاسم والقاسم خصوصا مؤلف هذا الكتاب سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام ومشايخنا مشايخنا لأساتذتنا ووالدينا شامل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam pertama kita membuka kegiatan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini, insya Allah, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga rencana kita atau azam kita untuk mengkhatamkan atau mengkaji kitab Maqasidus Shaum diberi kemudahan sehingga khatam pada bulan Ramadan ini. Begitu pula ngaji kitab Haula Masyayikhuna dan As-Sanatir yang akan kita laksanakan besok pagi. Baik, kita mulai ngaji kitab Maqasidus Shaum. Kita mulai dari halaman pertama ya. Kitab ini berjudul Maqasidus Shaum, yang artinya adalah maksud atau tujuan berpuasa. Taklif penyusunnya atau pengarangnya siapa? Yaitu Sultanul Ulama. Kalau ada Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ini ada Sultanul Ulama, gelar yang diberikan kepada seorang yang alim yang bernama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Lengkapnya Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Al-Mutawaffa sanata sittina wa sittimi'atin hijriyatan, tahun 660 hijriyah wafatnya. Kitab ini dicetak di Blitar. Ini karena kitab sudah manuskrip, jadi bisa dicetak oleh banyak penerbit dengan beragam variasi sampul dan desain dalamnya. Nah, ini sudah dicetak di Indonesia di Blitar. PDF-nya juga ada, versi PDF-nya. Kalau versi PDF jumlahnya hanya 66 halaman. Ya. Kalau ini kenapa agak tebal? Karena di dalamnya ada ta'liqat, ada catatan-catatan, ya, komentar singkat dari para pentahqiq dari kitab Maqasidus Shaum ini. Ya. Catatan tambahan dari tim atau para tokoh, para kiai yang memberikan komentar, catatan-catatan di bawah itu ada ya. Qauluhu hafizahullah dan seterusnya, ada catatan-catatannya. Baik, itu Maqasidus Shaum. Kita buka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama, halaman kedua saya menggunakan bahasa Indonesia ben rada cepet. Kalau saya menggunakan Jawa pegon mesti agak masih belajar ya. Mas Fadil masih belajar, Mas Babel juga sama, nanti cepatnya kurang. Dan yang lainnya juga sama. Sok nek wis iso ya, belajar nulis pegon dan maknani Jawa. Kalau Mas Yusuf, Mas Tarom, Mas Faris, Mas Nani dan lain-lain insya Allah iso, utawi iki iku cepet iso. Soalnya biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatut tahqiqi. Pendahuluan tahqiq. Tahqiq itu apa? Mengoreksi naskah agar tetap sesuai aslinya. Mengoreksi naskah agar tetap sesuai aslinya, itu ditahqiq. Korektor, orang yang tukang mengoreksi, dikoreksi ini benar atau tidak, jangan-jangan nanti ketambahan alif, jangan-jangan wawune hilang dan seterusnya. Ya, tahqiq, dikoreksi, mengoreksi naskah agar tetap sesuai aslinya. Kalau nggak dikoreksi, waton dicetak umpamane, ya, bisa jadi ada kesalahan huruf, mestinya Allahu malah keliru berarti Allahu umpamanya, atau mestinya Allahu hilang alif menjadi lillahi. Butuh korektor. Nah, ini pendahuluan dari tahqiq, pendahuluan bagian mengoreksi naskah agar tetap sesuai aslinya. Kalau dalam istilahnya Mas Afif ini, ya, di dunia perkuliahan, tahqiq itu istilah lain untuk kajian filologi. Nah, filologi itu kan orang yang melakukan penelitian terhadap naskah lama, teks-teks kuno, tulisan-tulisan lama, dicek agar tetap asli atau setidaknya mendekati aslinya. Namanya ilmu filologi. Alhamdulillahil karimil mannani. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah. Al-karimi, yang mulia. Al-mannani, yang murah hati atau pemurah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap kepada junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibil fadli, yang memiliki keutamaan atau kemuliaan, wal irfani, dan kebajikan, wal irfani, dan kebajikan, wa ala alihi. Salawat dan salam tadi kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan salawat salam tersebut kita sanjungkan pula kepada alihi. Ali apa artinya? Keluarganya Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ada namanya surat Ali Imran, artinya keluarganya Imran. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Dzawil hifzi, yang memiliki hafalan. Wal itqani, dan kesempurnaan, yani hafalan yang sempurna. Amma ba'du, fahadihi, amma ba'du, setelah alhamdulillah, setelah bismillah, alhamdulillah,
solawat dan salam, fahadhihi, ini adalah risalatun, karya tulis, risalatun karya tulis, mujazatun, ya, mujazatun itu la'alla shawab harokate fathah mujazatun yang ringkas, allati yang allafaha menyusunnya, siapa yang menyusunnya? Sultanul ulama'i, yaitu sultanul ulama, sultan, pemimpinnya para ulama. Siapa pemimpinnya para ulama? Sultanul ulama Asy-Syaikhu Izzuddin bin Abdissalam, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Jamaah, Syekh Izzuddin mengumpulkan fiha, di dalam risalah tersebut, maqasidas shaumi, maksud atau tujuan puasa. Jadi di dalam risalah yang ringkas ini, karya tulis yang ringkas ini, Syekh Izzuddin bin Abdissalam merangkum, mengumpulkan di dalam risalah tersebut tema tentang tujuan atau maksud puasa. Walamma ra'aina, dan manakala kami melihat atau ketika kami melihat fiha, di dalam risalah tersebut, katsiron, banyak, minat durori, dari beberapa mutiara, minat durori, dari beberapa mutiara, wal fawaidi, dan beberapa faedah atau manfaat, al muhimmati, yang penting, lil khassati, bagi kalangan tertentu, wal ammati, dan bagi orang umum. Litahqiqi ma'ani wa maqasidi saumihim, untuk merealisasikan makna-makna atau merealisasikan atau mengungkap makna-makna dan tujuan puasa mereka.
untuk merealisasikan atau mengungkap makna-makna dan tujuan-tujuan puasa mereka. Artinya ketika tim pentahqiq kitab Maqasidus Shaum ini mempelajari, mengkaji, meneliti kitab Maqasidus Shaum, mereka menyimpulkan bahwa ra'aina, saya melihat, atau ya, kalau lajnah tahqiq ya artinya mereka itu melihat, kami melihat, mendapati bahwa di dalam kitab risalah yang ringkas ini ternyata ada banyak sekali mutiara, ya, mutiara yang terpendam di dalam kitab yang ringkas ini. Di dalam kitab yang ringkas ini ternyata juga ada banyak sekali faedah-faedah penting, manfaat-manfaat penting, ilmu-ilmu penting, lil khassati wal ammati, baik bagi kalangan orang-orang tertentu, kalangan orang-orang tertentu, orang-orang yang akademisi, para santri, orang yang sangat peduli di dunia keilmuan, wal ammati, maupun bagi orang secara umum, orang awam sekalipun, semuanya itu sangat bisa memetik manfaat, faedah dan mutiara dari kitab yang ringkas ini. Ditahqiqi ma'ani maqasidi shaumihim. Kenapa kok dibilang punya manfaat, punya faedah penting? Untuk apa? Untuk mewujudkan atau merealisasikan, mengungkap makna dan maksud atau tujuan dari puasa mereka. Ben nek poso iki ngerti tujuanku poso iki apa? Hakikatnya puasa itu apa? Artinya puasa bagi saya itu apa? Biar mereka tahu, kita tahu, sehingga saat menjalankan ibadah puasa, ya, saat melakoni puasa itu kita ngerti karepe poso ki apa, tujuannya apa, maknanya berpuasa apa. Nah, setelah tim lajnah pentahqiq dan pentaklek kitab Maqasidus Shaum ini menemukan keistimewaan di dalam kitab tersebut. Qumna, kata tim lajnah itu, qumna ala ta'liqiha, maka kami memberi komentar, atas risalah tersebut. Komentar itu sama dengan catatan-catatan kecil, ya, catatan-catatan kecil. Kalau syarah catatan-catatan yang panjang, seperti yang kita pelajari Selasa, Rabu, Kamis pagi itu kan syarah Kasyifatus Saja, mensyarahi kitab Safinatun Najah. Itu kan mensyarahi, mengomentari tapi secara panjang lebar. Kalau ta'liq ini ya hanya sekilas-sekilas, memberikan catatan-catatan kecil atau komentar. Wa tahqiqiha, dan mentahqiqnya, mengoreksi agar naskah ini tetap sesuai aslinya. Ditahqiq, bener enggak ini tulisannya kayak sempat mengalami kesalahan cetak umpamanya. Tashilan, untuk mempermudah. Tashilan, untuk mempermudah. Lifahmi ma'aniha, untuk memahami makna-maknanya. Wa ta'miman, dan menyebarluaskan. Linaf'iha, kemanfaatannya.
lil muhtajina, bagi orang-orang yang membutuhkan. Warraja'u minallahi, harapan kami dari Allah. Warraja'u, dan harapan kami minallahi, dari Allah, ayyan fa'a, dia memberikan manfaat, biha, dengan risalah tersebut, lil islami, bagi agama Islam, wal muslimina, dan bagi umat muslim. Kata lajnah pentahqiq dan pentaklik kitab ini, mereka berharap semoga Allah memberikan kemanfaatan melalui kitab risalah yang ringkas ini, manfaat bagi siapa? Bagi agama Islam, dan juga bermanfaat bagi umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah mencurahkan rahmat ta'zimnya, solawat ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, at-tayyibina, yang baik, at-tahirina, yang suci, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, al-muqarrabina, yang dekat, ya, sahabat-sahabat dekat Nabi, wasallama, dan salam, tasliman, dengan salam, katsiran, yang banyak. Wa akhiru da'wana, dan penutup doa kami, anilhamdulillahi rabbil alamin, adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lajnah tahqiq wa ta'liq, lajnatu tahqiq wa ta'liqil kutubi, Al-Imarah, Blitar, ya. Ada tim lajnah, itu tim pentahqiq dan pentaklik kitab-kitab Al-Imarah, Blitar. Tarjamatun mujazatun lil muallifi, tarjamatun, biografi atau sejarah kehidupan, biografi atau sejarah kehidupan, mujazatun, yang ringkas, lil muallifi, bagi penyusun kitab. Jadi ini bagian halaman ke halaman ba, ini halaman ba, abajadun, halaman ba, ini menceritakan atau mengulas tentang biografi atau sejarah kehidupan secara ringkas dari sang muallif, dari sang penyusun kitab Maqasidus Shaum. Siapakah beliau? Beliau adalah al-allamatu, orang yang sangat alim. Al-allamatu, orang yang sangat alim. Asy-Syaikhul Islamu, Syekhul Islam, al-faqih, Syekhul Imam, Asy-Syekhul Imam, al-faqih, al-mujtahid, orang yang sangat faqih, seorang mujtahid, hujjatul Islam, wa Syekhul Islam, ini gelar-gelar ya. Syekhul Islam, guru besar dalam agama Islam.
Syekhul Islam. Izzuddin Abu Muhammadin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jenenge asmanya, namanya adalah Syekh Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan As-Sulami Ad-Dimashqi. Dimashqi itu mana berarti? Mana? Di mana? Dimashqi? Damaskus. Damaskus itu sekarang masuk negara mana? Suriah. Iya, Damaskus Suriah ya. Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Wulida, beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan sanata sab'in, tahun 7, wasab'ina dan 8 dan 70, wa khamsimi'atin dan 500. Berarti berapa itu? 7 tambah 70 tambah 500, 577. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 577 Hijriah. Padahal sekarang ini sudah tahun 1442 Hijriah. Berarti kitab ini sudah berapa tahun? Oh, bukan kitab ini ya. Mau lahirnya beliau 577. Jadi beliau kalau dari hitungan lahir sampai sekarang berapa tahun? Kelahiran beliau 577, sekarang 1442. Kira? Ini biasanya yang cepat hitung-hitungan matematika fajar tek gitu. Kira 1442 dikurangi 577. Berapa, Mbak? 865. Oh, 865 tahun. Berarti sudah 8 abad ya, 800-an tahun, 800 tahun lebih ya. Au fillati ba'daha, atau pada tahun setelahnya. Atau fillati ba'daha, pada tahun setelahnya. Allati itu maksudnya ya sanatan, atau pada tahun setelahnya. Lah sing asli ki tahun berapa kok ada ataunya? Ya karena namanya sejarah itu kan kadang ada perbedaan pendapat. Kalau tidak salah di tahun ini, kalau tidak salah di tahun ini, ya kacak sidik lah. Masih mending ya, selisihnya sedikit, hanya selisih 1 tahun. Kalau tidak 577 ya 578 gitulah. Asal tidak berbeda jauh. Lahir tahun berapa? 577. Tapi pendapat yang lain mengatakan tahun 1000 lah. Aduh banget selisihnya. Kalau itu nggak masuk akal, kakean lah selisih. Kalau ini masih selisih sedikit. Akhadha, beliau mengambil. Akhadha, beliau mengambil. Al-ilma, ilmu. Mengambil ilmu itu maksudnya bagaimana? Ya belajar, berguru. Mengambil ilmu itu artinya belajar atau berguru. Dari siapa beliau mengambil ilmu? An Ahmada Al-Mawazini. Kenapa Ahmada kok enggak Ahmadin? Kan kemasukan huruf jer'an itu. Karena ghairu munsharif ya. An Ahmada Al-Mawazini, dari Syekh Ahmad Al-Mawazini, wa Barakat bin Ibrahim Al-Khusyu'i, dari Syekh Barakat bin Ibrahim Al-Khusyu'i, dari lagi Wal Qasim bin Asakir, dari Syekh Ibn Qasim bin Asakir, wa Umar bin Torbazda, dari Umar bin Torbazda,
wa Hambal bin Abdillah wa ghairihim dan lain-lainnya ya. Wa ghairihim lan liyane syekh-syekh kabeh ki mau. Jadi berguru kepada beliau-beliau semuanya dan lain-lainnya lagi. Wa akhadha dan beliau mengambil al-ilma ilmu kok beliau salah ya. Bukan beliau. Fa'ilnya di belakang, ad-dimyati itu fa'ilnya. Wa akhadha dan mengambil al-ilma terhadap ilmu anhu dari Syekh Izzuddin, anhu dari Syekh Izzuddin ya. Kan wis iso rujuk toh, tanda rujuk toh ya, tinggal main tanda rujuk saja lebih cepat. Anhu dari Syekh Izzuddin, siapa yang mengambil ilmu dari Syekh Izzuddin? Yaitu Ad-Dimyatiyu, Syekh Ad-Dimyati. Berarti ini siapa? Muridnya atau gurunya Ad-Dimyati itu? Murid, karena mengambil ilmu dari beliau Syekh Izzuddin. Murid-muridnya diantaranya adalah Ad-Dimyati, wa Ibnu Daqiq Al-Aid dan Ibnu Daqiq Al-Aid, wa Syihabuddin bin Farah, wa Syihabuddin bin Farah, wal Yunini dan Al-Yunini. Kalau dalam versi yang lain menyebutnya bukan Al-Yunini tapi Al-Yunaini. Wallahu a'lam, yang benar Al-Yunini atau Al-Yunaini. Wa Ibnu Bahram dan Ibnu Bahram Al-Halabi, wa ghairuhum dan lain sebagainya dan lain-lainnya. Qala berkata, siapa yang berkata? Al-Asnawiyu, Syekh Al-Asnawi. Kana rahimahullahu, beliau Syekh Izzuddin rahimahullah, Syekhul Islami, seorang Syekh Islam, ilman, yang sangat berilmu, wa amalan dan mengamalkan ilmunya, yuhinu, beliau Syekh Izzuddin yuhinu menganggap rendah, menilai rendah atau hina, al-muluka terhadap kekuasaan duniawi, kekuasaan, kerajaan, jabatan di dunia. Faman dunahum dan orang-orang yang menghamba kepada al-muluk, jabatan, kekuasaan, kerajaan, pokoknya apapun ya, jabatan-jabatan yang mentereng di dunia bagi Syekh Izzuddin, itu hanya persoalan atau perkara yang sangat rendah, perkara yang hina, yang rendah itu. Artinya bukan suatu hal yang sangat menentukan. Kalau punya jabatan pasti ini adalah orang yang paling mulia di alam raya ini, bukan. Ya, jabatan itu amanah, jabatan itu adalah amanah, bukan untuk gagah-gagahan. Jadi beliau memandangnya al-muluk itu adalah hal yang rendah, biasa saja, misor. Faman dunahum dan orang-orang yang menghamba kepada kekuasaan. Wa yughallidhu dan tegas atau keras, al-qaula akan ucapannya, alaihim atas al-muluk dan faman dunahum.
Jadi beliau itu kalau terhadap kekuasaan, terhadap raja, penguasa, pejabat, dan orang-orang yang menghamba kepada jabatan duniawi, beliau itu sangat tegas dan keras. Ucapan beliau itu sangat selalu tegas dan keras. Waqad tuwfiya, Syekh Izzuddin atau beliau wafat, fa'ilnya di belakang. Waqad tuwfiya, dan wafat Sultanul Ulama'i. Qad nek masuk nanggon fi'il madhi qad apa Faris? Sapa sing kelingan? Qad tahqiq apa taklil? Tahqiq ya. Teman-teman wis wafat. Ini benar-benar telah wafat, sungguh telah wafat. Siapa yang wafat? Sultanul Ulama'i, Sultanul Ulama. Zahidan dalam keadaan zuhud, qani'an dalam keadaan qanaah, zuhud tidak kepencut, tidak kumandel terhadap apa kumandel ya, lekat hatinya terhadap dunia, tidak qani'an. Beliau orang yang qanaah, dalam keadaan qanaah, terima. Fi daril bala'i, di negeri bala, ujian atau musibah. Sanata sittina wa sittimi'atin, pada tahun 660 Hijriah. Waqila, ada yang mengatakan atau versi yang lain, sanata tis'in wa arba'ina wa sittimi'atin, tahun 649 Hijriah. Jadi perbedaan pendapat, tapi selisihnya ya cukup ini ya, 660 dengan 649 Hijriah. Bimisrul Mahrusati, di kota Mahrusah. Wadufina, dan dimakamkan bisafhi jabalil, wadufina, dan dimakamkan bisafhi jabalil miqta'i, di lembah gunung. Nah kalau di kitab ini tertulisnya miqta' ya. Kalau di kitab yang lainnya, dalam Syajaratul Ma'arif, ini Mas Afif punya kitabnya ya, tapi kita Arabi sing ora ono ya. Kalau di kitab si Syajaratul Ma'arif di halaman 6 itu tertulisnya bisafhi jabalil muqattam ya, di kaki atau lereng gunung, di lembah atau kaki atau lereng gunung muqattam. Jadi maka di sini dalam kitab ini saya garis bawahi, saya kasih angka 1, atau di bawahnya kalau memang pensilnya, pulpennya cukup untuk menulis. Wa fi nuskhatin ukhra, dalam kitab yang lain, dalam naskah yang lain tertulis al-muqattam. Tulisannya alif lam mim qaf ta mim, al-muqattam. Saya cari al-muqattam itu daerah mana. Nah, kalau di dalam sementara yang saya cari itu di daerah sekitaran Mesir, Gunung Muqattam. Tapi entah itu atau bukan ya, karena saya juga tidak pernah ke sana toh. Pol-polannya lunga tekan Kedung Jumatan, tekan Bantul ya, tuku sayuran, tekan Gune Yusuf, tuku bakso. Pol-polane tekan kono. Dadi ra ngerti gununge nang ngendi. Gunung sing paling cedhak ya gunung apa kene sing paling cedhak? Gunung Selarong. Ya kayak ora gunung kok ya. Wa fihi, dan di dalam
lembah Gunung Muqattam ini dorihuhu, terdapat pemakaman pekuburan, permakaman atau pemakaman, jadi area kuburan, pekuburan. Alladzi la yaqbalu, alladzi yang la yaqbalu, tidak menerima, tidak mengizinkan, tidak membolehkan. Sapa sing ora ngizinke, sing ora nrimo, sapa sahibuhu, ya, penjaganya lembah Gunung Muqattam ini tidak mengizinkan, tidak membolehkan pemakaman di situ, illal qabra, kecuali kuburan al-basita, yang sederhana. Jadi nggak boleh orang memakamkan di situ dengan pemakaman yang mewah, nggak boleh. Kalau mau memakamkan di sini harus pemakaman yang sederhana. Jadi pemakamannya di situ adalah pemakaman bentuk makam kuburan yang sederhana. Al-hutama, tanpa dinding, ora dibangun gawe tembok, gawe rumah, gawe cungkup, tidak. Ora di kenapa, nah, bahasanya gini dikicing. Ya, untuk apalagi di dalamnya tidak dikasih pondasi kayak bangunan rumah malah. Ghairu muzayyanin, yang tidak berhias, ora perlu dikasih hiasan-hiasan, kain-kain, renda-renda, terus apalagi selambu emas, tambahi lampu kelap-kelip kayak ngene iki ya. Nggak ada tempat makannya seperti kayak gini, nggak ada. Jadi lebih mewah ya, lebih mewah ini. Ini aja tiangnya ada apa iki, pernak-perniknya, rumbai-rumbai merah. Sana ndak ada. Wala muzakhrafil judrani, dan tidak ada hiasan atau bentuk kemewahan-kemewahan lainnya. Enggak ada kemewahan-kemewahan yang lain, hiasan atau hal-hal yang membuat indah dinding-dindingnya di sana. Enggak ada kemewahan apapun di makam Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi benar-benar sangat sederhana sekali. Liyakuna, sehingga jadilah beliau, sehingga jadilah Az-Zahidu As-Sultanu, beliau yang zuhud, As-Sultanu, sultanul ulama, seorang sultan ulama tetapi zuhud. Ya betaghi, mendapatkan azimal firdausi, surga firdaus yang agung. Hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, hidup dalam keadaan zuhud, walaupun bergelar sultanul ulama, bahkan sampai wafat pun makamnya pun tetap dalam kondisi seperti saat hidup, yaitu sangat sederhana. Wa thayyiban na'imi, dan mendapatkan kenikmatannya, kenikmatan surga, kenikmatan yang sangat nikmat, surga na'im. Wa wasi'al jinani, dan luasnya surga. Kadza fi tahqiqi syaikhi, kadza, demikian ini atau begitulah, fi tahqiqi syaikhi Ahmad Farid Al-Mazidi, tertulis dalam tahqiqnya Syekh Ahmad Farid Al-Mazidi ala kitabil muallifi, atas kitabnya sang penyusun yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang berjudul Syajaratul Ma'arif wal Ahwal
wa shalihil aqwal wal af'al. Nah, kitabnya ini yang dipelajari Mas Afif dan teman-teman yang lainnya setiap malam Rabu. Tapi Ramadan ini libur dulu. Syajaratul Ma'arif wal Ahwali wa Shalihil Aqwal wal A'mal. Pentahqiqnya adalah Syekh Ahmad Farid Al-Mazidi. Nah, ini dia. Kata Bahu Abul Hasan Al-Mazidi Ahmad Farid Ahmad Mazid Al-Athar Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Andalusi. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, mau nganggo bahasa Indonesia, saiki nganggo basa Jawa. Bariku halaman ke-6 nganggo bahasa Inggris, halaman ketiga bahasa Melayu, yang keempat terus Melayu Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih akhirat bloko. Ya, iso do maca ya. Nah, bisa. Wa sallallahu wa sallalan muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa ala alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sallama lan muga paring robo keselamatan sapa Allah tasliman kelawan salam temenanan. Qala dawuh sapa asy-syaikhu sapa Syekh al-faqihu kang ngalim faqih, al-imamu kang dadi pengarep artinya pemimpin, al-alimu kang ngalim, as-sayyidu kang dadi gusti, al-fadilu kang wah iki fadil, al-fadilu kang fadil ana fadil ya. Al-fadilu kang utama. Mas Fadil iki orang yang utama, Mas Fadil. Muftil muslimina. Ini peserta paling imut, paling kecil sendiri, Mas Fadil. Terus sak dhuwure Mas Babel. Kelas 3 nggih Mas Fadil ya. Oh sekawan, oh ya, sekawan SD. Terus Mas Babel kelas gangsal. Terus dhuwure Mas Nani kelas 6. 6 wis kasep tapi wis kelewat ya. Muftil muslimina kang dadi muftine kaum muslimin. Baqiyatus salafi kang kekerine ulama salaf, as-solihi kang bagus. Izzuddin rupane dadi badal ya, badal. Izzuddin rupane Syekh Izzuddin. Abu Muhammadin rupane Abu Muhammad. Abdul Aziz rupane Abdul Aziz. Ibnu Abdissalam bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulamiyu kang bangsa Sulami. Asy-Syafi'iyu kang bangsa Imam Syafi'i madhabe. Hafizahu muga-muga ngreksa hu ing Syekh Izzuddin. Ada catatan kaki, ada taklik di bawah, nanti dibaca ya. Hafizah muga-muga ngreksa hu ing Syekh Izzuddin sapa sing ngreksa sapa Allahu Allah. Wa abqahu lan muga-muga netepake sapa Allahu ing Syekh, tegese oleh netepake ai fi khairin wa nikmatin, tegese ing dalem kebecikan, kebagusan, wa nikmatin lan kenikmatan. Waradiya lan muga ngridoni sapa Allah anhu saking Syekh Izzuddin. Wa arda lan muga-muga paring karidonan sapa Allahu ing Syekh Izzuddin. Bimannihi kelawan anugrahi Allah, wa karamihi lan kalumanane Allah. Semoga Allah menjaga beliau Syekh Izzuddin dari segala keburukan dan menetapkan beliau dalam kebaikan, terus dalam kebaikan dan kenikmatan,
Semoga Allah meridhoi Syekh Izzuddin dan semoga Allah memberikan apa yang beliau ridhoi kepada Syekh Izzuddin bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ada ta'liq, ada catatan di bawah. Qauluhu utawi dawuh musannaf. Dawuh apa? Dawuh Syekh Izzuddin yang bagaimana? Dawuh dhuwur kae mau lho, hafizahullah. Rupane dawuh hafizahullah. Maksudnya apa? Ai tegese min kulli syarrin, saking saben-saben perkara Allah. Maksudnya Allah menjaganya min kulli syarrin. Syekh Izzuddin dijaga dari segala hal yang buruk. Qauluhu utawi dawuh Syekh Izzuddin wa abqahu. Oh ini qauluhu tawi dawuh musannaf wa abqahu. Ini biasane bagian halaman ini atas itu catatan tulisan dari santrinya biasanya, karena menjadi ciri khas atau satu identitas orang ulama itu kan tidak menyebut gelar pribadi untuk dirinya kan dengan panjang lebar seperti ini. Qala asy-syekh al-faqih al-imam al-alim as-sayyid al-fadil muftil muslimin. Itu nah umpamanya saya mengatakan diri saya sendiri kan aneh tuh rasanya. Saya yang ganteng, yang pinter, yang ini. Wah, sombongnya ngono. Yo aku yo weruh nek sampean ganteng. Yang paling pinter jenggotnya yang paling imut. Itu kan nggak mungkin menyebut diri sendiri seperti itu. Maka bisa disimpulkan sepertinya di halaman ini adalah catatan tangan dari sang santri. Bahkan terkadang seperti kitab Jala'ul Afham yang kita khatamkan kemarin, Jala'ul Afham, itu tertulis penyusun adalah sang guru, tetapi penulis tangannya adalah santrinya, yaitu Syekh Kiai Ihya Ulumuddin. Tapi tetap saja tulis tangan dari Kiai Ihya, tapi yang ditulis itu adalah pemikiran dari sang guru. Nah, jadi sebagai takzimnya seorang santri menyebut gurunya ya dengan titelnya, gelarnya yang semestinya seorang santri menyebut kepada gurunya. Lain halnya kalau di Kasyifatus saja itu kan banyak di teks awal itu kerendahan hatinya tertulis di sana Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa jadi ada tulisan tangan beliau sendiri. Tulisan tangan sendiri kan mestinya lebih nggak mungkin mengangkat tinggi-tinggi di atas diri sendiri kan. Begitu pula di Sulam Taufik itu kan banyak yang tulisannya tulisan tangan dari penulis, sehingga banyak yang kalimat-kalimatnya cenderung merendah. Tapi kalau ada yang teks yang tinggi, itu bisa diduga bahwa yang menulis di bagian itu adalah santrinya. Wa radhiya anhu qauluhu wa abqahu ay fi khairin wa ni'matin, ay tegese fi khairin ing dalem kebagusan, wa ni'matin lan kenikmatan. Didoakan semoga Syekh Izzuddin senantiasa dalam kebaikan dan kenikmatan. Qauluhu wa radhiya anhu ay tegese wa radhiya lan ridhoni sapa Allahu Allah anhu saking Syekh Izzuddin bi taatihi kelawan ngabekti ing Allah, taat marang Allah. Artinya radhiya anhu artinya adalah Allah memberikan ridhonya kepada Syekh Izzuddin bi taatihi dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan Syekh Izzuddin kepada Allah. Wa ardahu apa artinya ardahu ay tegese a'tahu paring sapa Allah hu ing Syekh Izzuddin ma ing perkara yardo kang ridho sapa Allah bihi kelawan ma. Maksudnya ardahu adalah Allah memberikan apapun yang Allah ridhoi. Apa yang diridhoi oleh Allah berikanlah kepada Syekh Izzuddin. Wa fi kalami hilaniku tetap ing dalam kalame musannaf
isyaratun utawi ana isyarah. Pada kalimat musonef di atas itu isyaratun menjadi petunjuk atau isyarat ila annasti'malat taraddi maring temen setuhune gunaake lafat radhiyallahu anhu. Taraddi artinya taraddi apa? Lafat radhiyallahu anhu. Hauqalah lafat la haula wala quwata illa billah. Hamdalah lafat alhamdulillah. Basmalah lafat bismillah. Takbir lafat Allahu akbar. Taraddi lafat radhiyallahu anhu. Fi ghairi sahabati ing dalem sakliyane sahabat jaizun iku wenang kama kaya barang guna ingkang tetep ing dalem mengke kene muqaddimah musannaf. Maksudnya bahwa hukum menggunakan taraddi mengucapkan radhiyallahu anhu kepada atau untuk selain sahabat itu hukumnya adalah boleh. Sebagaimana dalam muqaddimah ini. Ini kan yang di radhiyallahu anhu kan adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Semoga Allah meridhoi Syekh Izzuddin. Padahal Syekh Izzuddin itu bukan dalam kelompok atau golongan sahabat Nabi. Tetapi lafadznya di sini radhiyallahu anhu. Boleh enggak? Boleh. Itu menjadi isyarat bahwa lafadz taraddi atau radhiyallahu anhu itu boleh digunakan untuk selain sahabat. Wa ing kana lan senajan ono apa al katsiru apa akeh-akeh isti'malahu iku gunakake at-taraddi fi sahabati ing dalem sahabat, walaupun yang banyak kata radhiyallahu anhu atau taraddi itu digunakan untuk sahabat. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lain. Tetapi walaupun yang banyak seperti itu tetap saja boleh digunakan untuk selain sahabat. Wa tarahumi lan gunakake lafaz rahimahullah. Tarahum itu adalah lafaz rahimahullah. Taraddi lafat radhiyallahu anhu, tarahum lafat rahimahullah. Wa tarahumi lan gunakake lafat rahimahullah iku fi ghairihim ing dalem liyane sahabat. Selain sahabat, lafat yang digunakan adalah rahimahullah. Kalau sahabat tidak rahimahullah tetapi radhiyallahu anhu. Kalau selain sahabat rahimahullah. Walaupun demikian selain sahabat boleh juga menggunakan radhiyallahu anhu. Intaha iku intaha lo ya, ora kok alif ha terus diwaca ih ora apa meneh ora. Intaha itu singkatan dari intaha, wis rampung. Kama dzukira, kama kaya barang dzukira fi'il mabni apa iku dzukira? Mabni majhul. Dzukira kang den tutur fi Tuhfatil Habibi ing dalam kitab Tuhfatul Habib ala syarhil Khatib ing atase syarah Al Khatib. Kitabus Shaumi, satu halaman lagi ya, sampai habis satu pasal. Kitabus Shaumi utawi iki kitab kang nerangake poso, utawi iki iku kitab kang nerangake poso. Ai hada kitabus shaumi, ai hada utawi iki kitabus shaumi iku kitab kang nerangake poso. Wa fihi lan iku ing dalem kitabus shaum asyratu fusulin utawi 10 pira-pira pasal. Ngene iki sing jenengane nganu ya, rom khabari nang ngarep mubtadae nang mburi ya. Wa fihi asyru fusulin iku khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Khabar muqaddam itu khabar didahulukan, mubtada muakhar, mubtada akhirkan. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Al faslu utawi pasal al awwalu kang kawitan iku fi wujubihi ing dalem nerangake
wajibe saum. Pasal pertama menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Qala Allah Ta'ala, qala wasdahu sapa Allah Ta'ala halim luhur Allah, wa azza lan maha mulya sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Dawuh ya ayyuhalladzina amanu ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu al ayah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini surat apa? Al-Baqarah. Ini surat paling tenar di bulan ini, yaitu surat tentang puasa 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus siapa Riz? Durung tutup kono ya? Oh durung ya. Iya deng juz 2 ya. Juz 2 juz 1 ini. Nek durung tutup berarti kan juz loro kan. Durung tutup meneh. Ah yes nasib ya kudu tutup. Ya ayyuhalladzina amanu hei wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibake. Ya, tadi lafadz kutiba itu kan ngerti nih Babel kan kataba nulis, kutiba ditulis. Tapi kataba itu bisa berarti wajib, kutiba diwajibkan. Ya, jadi kalau kataba menulis, kutiba diwajibake. Kutiba iku kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh. Apa sing diwajibake? Asyamu naibul fa'ile asyamu apa? Poso. Kama kutiba kaya oleh den wajibake apa asyam alal ladina ing atase wong akeh min qablikum kang saking sadurunge sira kabeh la'allakum menawa sira tattaquna iku padha takwa sira kabeh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba, kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaquna supaya kalian bertakwa. Maknahu ana taklik ya, ana taklikan di bawah. Qauluhu kama kutiba. Al kafu utawi kafe kama iku fi maudhi'i nasbin iku ing dalem panggonane nasab. Ya Arab nasab rafa nasab jer jazm iki panggonane nasab. Alan na'ti ngatasé netepi naat, kedudukannya sebagai naat. At-taqdiru utawi kira-kirane kitaban iku kitaban kama, kira-kirane kitaban kama kutiba. Kutiba alaikumus syamu kitaban kama kutiba. Au sauman kama, utawa kutiba alaikumus syamu sauman kama, diwajibkan atas kalian puasa kewajiban sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kalian. Au sauman kama, diwajibkan atas kalian berpuasa yakni puasa sebagaimana puasanya orang dahulu. Au alal hali, atau berkedudukan sebagai hal minasyami saking lafat asyamu. Tegese kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso, diwajibkan atas kalian berpuasa musyabbahan hale den serupaake kama kutiba, diserupakan disamakan kama kutiba kaya oleh den wajibake alal ladina min qablikum ing atase wong-wong kang tetep sadurunge sira kabeh. Intaha wis rampung.
tambihun utawi ana utawi iki iku ana pepeling. Qala Asy-Sya'bi dawuh sapa Asy-Sya'bi wa Qatadah wa ghairuhuma lan Qatadah lan liyane Qatadah at-tasbihu utawi nyerupaake kan mau ana musabbahan. Jadi diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana diserupakan puasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kalian. Atas bi utawi nyerupaake ne podo dalam hal apa? Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Iku sing podo iki apane? Podo posone, bentuk posone, apa podo-podo kewajibane? Nek podo bentuk posone lan berarti podo awake dhewe. Apa podo-podo wajibe nanging bentuke beda. Nah, maka di sini disebutkan atas bihu utawi nyerupake yarji'u iku bali apa tasbih ila waqti shaumi marang waktune poso wa qadrihi lan kira-kirane poso. Ada yang mengatakan kalau menurut Asy-Sya'bi tasbih ini penyerupaan dalam hal apa? Waktune poso podo, ukurane poso podo. Fa innallaha ta'ala mongko temen setuhune Allah taala kataba iku majibake sapa Allah ala qaumi Musa ing atase kaum Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa sauma Ramadan ing poso wulan Ramadan. Nek dawuh iki mengatakan sesungguhnya Allah itu juga mewajibkan kepada kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa padha nglakoni poso Ramadan. Nanging faghayyaru mongko padha ngowahi sapa kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa. Wis akhirnya diubah. Wong dikai kewajiban Ramadan poso terus akhirnya mereka melakukan pembangkangan dengan mengubah puasanya itu. Fasara mongko dadi apa saumun nasara apa posone wong Nasrani khamsina iku 50 arep muni 50 wis swidak 40 ya 10 20 30 40 50 50 khamsina iku 50 yauman dinone. Jadi 50 hari puasanya Nasrani. Fas'uba mongko dadi angel apa poso alaihi ing atase kaum Nasrani. Wah itu dadi abot poso nganti 50 dina cah. Abot iku fil hari ing dalem mangsa panas. Hari iku panas nek hurri merdeka. Hari diwaca di fathah iku hari panas. Hurri merdeka. Fana qaluhu mongko padha mindah sapa kaum hu ing poso ilar rabi'i marang mangsa labuh. Wah akhirnya bulannya diganti bulan. Lho diwenehi jadwal posone kuwi kok malah pindah ke hari yang lain, bulan yang lain. Wa qala lan dawuh sapa Mujahidun sapa Imam Mujahid. Pendapat yang lain mengatakan dari Mujahid kataba majibake sapa Allah azza wa jalla. Majibake soma syahri Ramadan ing poso wulan Ramadan ala kulli ummatin ing atase saben-saben umat. Ing ala kulli ummatin ing atase sekabehane umat. Waqila lan den ucapake at-tasbihu utawi nyerupakake rajiun iku bali ila asli wujubihi marang asal wajibe. Kalau asal wajibe poso. Alaman ing atase wong takodama kang wis dhisik sapa man. Menurut ini dikatakan bahwa Allah telah mewajibkan puasa bulan Ramadan kepada setiap umat. Kata Allah azza wa jalla shauma syahri ramadana ala kulli ummatin. Waqila ada juga pendapat yang lain at-tasbihu penyerupaannya kan dipadake iki mau sebagaimana itu kan sebagaimana kan podo berpuasa hai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, berarti kan podo ya. Faris, kamu saya perintah menghafalkan Yasin sebagaimana saya perintahkan hal itu kepada si Tarom. Berarti kan yang diperintahkan antara Tarom dan Faris sama, yaitu menghafal surat Yasin. Tetapi dalam hal ini apa? Apakah sama posone, waktune dan lain sebagainya? Nah ini yang jadi pembahasan para ulama. Sama dalam hal apa?
At-tasbihu utawi nyerupaake rojiun iku bali ila asli wujubihi marang asal wajibe poso alaman taqaddama. Maksudnya yang serupa itu bukan bentuk posone, waktune bukan, tetapi kewajiban posone, hukum dasar puasa. Masalah waktune ya beda, kadar ukurannya ya beda, tapi asal hukum puasanya wajib itulah yang sama. Mbuh kono bentuke poso kepiye, sing penting jenengane poso wajib. La fil waqti, ora kok serupa ing dalem masalah waktunya tidak sama. Wal kaifiyati, lan ing dalem carane poso piye ya beda, ya ora padha, nanging padha-padha wajibe. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, padha wajibe, cuma waktu dan caranya berbeda. Maknahu ta maknane qauluhu ta'ala la'allakum iku menawa sira tatakuna iku gawe perlindungan sira annara saking neraka bisa mihi kelawan posone shaim, supaya kalian itu membuat perlindungan benteng diri dari api neraka dengan puasa tersebut. Fa inna saumahu krono ya, ain itu krono ta'lil illat, krono temen setuhune posone shaim sababun iku dadi sebab li ghufrani dzunubi marang den ngapurane pira-pira dosa. Sebab puasa itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Al mujibati kang nekaake apa dzunub linnari maring neraka, di mana dosa-dosa ini bisa membawa kita, menyeret kita menuju neraka. Wa fi sahihaini lan iku tetep ing dalem kitab hadis sahih lorone Imam Bukhari lan Muslim. Sahihain anin nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu tawi temen setuhune Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi piye bunia den bangun apa sing dibangun al-islamu apa agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Bunyal islamu ala khamsin, ala an ta'buda, rupane ngatase yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah. Nomor 1 rukun Islam itu nyembah marang Allah. Wa takfura, lan kufur sapa sira bima kelawan perkara dunahu kang sakliyane Allah. Maka terus diwujudkan dengan membaca syahadat, menyembah hanya kepada Allah dan mengingkari selain Allah. Wa iqamis sholati, lan jumenengake salat, menegakkan salat, mendirikan salat. Wa itaiz zakati, lan bayar zakat. Wa hajjil baiti, oleh diwaca ha, oleh diwaca hi ya. Nenggon Safinatun Najah pernah ya ada ya. Boleh ha, boleh hi. Wa hajjil baiti, lan haji ing Baitullah. Wa shaumi Ramadan, lan poso bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Niki kita lajengaken minjang dalu malih tetap semanten wal afum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.